Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Badarudin dari mahasiswa Teknik Informatika dengan NIM 180100501 bahkan menjelaskan sedikit mengenai kepemimpinan dalam Islam. Jadi, pembahasan yang akan kita lewati ialah pengertian kepemimpinan, kriteria kepemimpinan, gaya kepemimpinan, kemampuan manajerial, kemampuan teknis, kemampuan interpersonal, dan kemampuan strategis. Yang pertama ialah pengertian kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan ini merupakan keperluan yang asasi dalam kehidupan manusia, yang dimana tugas kepemimpinan adalah memimpin jiwa-jiwa manusia untuk tunduk dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan sekedar hal-hal yang bersifat material, maupun dengan kata lain mendidik iman dan takwa. Yang kedua ialah kriteria kepemimpinan. Jadi kriteria kepemimpinan ini banyak guys ya, termasuk contoh dari 10 kriteria kepemimpinan ini. Jadi saya akan menjelaskan satu-satu. Jadi yang pertama itu beragama Islam, beriman dan beramal soleh, yang dimana pemimpin beragama Islam menurut Quran surah Al-Maidah ayat 5, dan sudah barang tertentu pemimpin orang yang beriman, bertakwa, selalu menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, karena ini merupakan jalan kebenaran yang membawa kehidupan manusia yang damai dan tentram, dan bahagia dunia maupun akhirat. Di samping itu juga yang harus mengamalkan keimanan itu yaitu dalam bentuk amal soleh. Yang kedua ada niat yang lurus. Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan dimana sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu hendaklah menjadi seorang pemimpin hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, laki-laki. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 4 telah diterangkan bahwa laki-laki adalah pemimpin dari kaum wanita. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, kaum laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Selain itu Rasulullah SAW pun bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada mereka seorang wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat ialah tidak meminta jabatan. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika kepemimpinan diberikan kepada kamu karena permintaan, maka kamu akan memikul tanggung jawab sendirian. Dan jika kepemimpinan itu diberikan kepada kamu bukan karena permintaan, maka kamu akan dibantu untuk menanggungnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kelima, berpegang pada hukum Allah. Allah berfirman, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Quran surah Al-Maidah ayat 49. Dan keenam, memutuskan perkara dengan adil. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang pemimpin mempunyai perkara kecuali ia akan datang dengannya pada hari kiamat dengan kondisi terikat, entah ia akan diselamatkan oleh keadilan atau akan dijerumuskan oleh kezaliman. Hadis riwayat Baihaqi Hurairah dalam kitab Al-Kabir. Yang ketujuh, tidak menerima hadiah. Seorang rakyat yang memberikan hadiah kepada seorang pemimpin pasti mempunyai maksud tersembunyi, entah ingin mendekati atau mengambil hati. Oleh karena itu, hendaklah seorang pemimpin menolak pemberian hadiah dari rakyatnya. Rasulullah bersabda, pemberian hadiah kepada pemimpin adalah pengkhianatan. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedelapan, kuat dan sehat. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Quran surah Al-Qasas ayat 28. Yang kesembilan, berlemah lembut. Doa Rasulullah, ya Allah, barang siapa mengurus satu perkara umatku lalu ia mempersulitnya, maka persulitlah dia. Dan barang siapa yang mengurus satu perkara umatku lalu ia berlemah lembut kepada mereka, maka berlemah lembutlah kepadanya. Dan yang ke-10 ialah tegas dan bukan peragu. Rasulullah bersabda,
Jika seseorang pemimpin menyebarkan keraguan dalam masyarakat, ia akan merusak mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim. Terus yang ketiga, gaya kepemimpinan. Di sini juga saya akan menjelaskan 10 gaya kepemimpinan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perspektif Islam, seorang pemimpin harus memiliki model kepemimpinan yang baik dan luhur. Yang dimana baik dan luhur ini diartikan sebagai sesuatu yang tetap harus berlandaskan pada dasar-dasar agamanya, termasuk mengenai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang pemimpin ingin rakyatnya atau seseorang yang berada di bawahnya memiliki sifat yang baik dan memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun harus memiliki sifat yang sama agar apa yang dilakukannya menjadi seni tauladan yang baik bagi rakyatnya. Yang kedua ialah memenuhi hal rakyat, yang dimana seorang pemimpin harus mampu memenuhi setiap hak dari rakyatnya. Apabila hak yang dimilikinya telah dirampas oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk mengembalikan hal tersebut kepada orang yang bersangkutan. Hal ini juga diterapkan dalam masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, di mana beliau selalu berusaha untuk memenuhi setiap hak dari rakyat yang dipimpin pada masa itu. Yang ketiga ialah sidik atau jujur. Selain dapat menegakkan imamah dan imaroh, seorang pemimpin juga harus memiliki sifat yang ditanamkan melalui jiwa kepemimpinannya. Di sini sifat seorang pemimpin haruslah jujur, as-sidik, yang tidak jujur, melainkan mereka diharapkan mampu menanamkan jiwa kebenaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum membeli jabatan dalam Islam yang banyak kita ketahui saat ini, karena keutamaan jujur dalam Islam menjadi tauladan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang keempat ialah tablik, aktif dan aspiratif, yang dimana selain memiliki model kepemimpinan yang bersifat jujur dan terbuka, seorang pemimpin diharapkan memiliki keaktifan serta aspirasi yang bisa menanamkan jiwa kepemimpinannya secara benar dan adil. Di dalam Islam, seorang pemimpin harus menyampaikan apa yang benar dan apa yang salah, tidak memihak satu sama lain, melainkan harus dinyatakan dan kebenaran. Hal ini seperti halnya penerapan kebenaran pragmatis dalam ajaran Islam. Yang kelima, amanah. Itu bisa dibilang terpercaya. Tidak hanya asidik dan atablik, melainkan juga harus amanah. Amanah dalam Islam dapat diartikan sebagai kepercayaan yang diembannya sebagai permuka atau seorang pemimpin. Di dalam Islam, kepercayaan seorang pemimpin harus benar-benar dijaganya. Hal ini menunjukkan jika dalam Islam kepemimpinan ia adalah orang yang dapat dipercaya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab kepada orang yang banyak. Yang keenam, fatonah. Seorang pemimpin juga harus menanamkan jiwa atas kemampuan yang dimilikinya. Di sini bukan berarti ia harus menyombongkan dirinya atas kemampuan yang dia miliki, melainkan dapat menempatkan kemampuan dan daya intelektualnya pada hal-hal yang bisa meningkatkan sebuah kemajuan bersama. Kesombongan dalam Islam karena menunjukkan seorang yang memiliki sifat tidak baik. Yang ketujuh, tidak otoriter. Otoriter adalah sifat untuk memaksakan kehendak yang lain. Sifat ini sama seperti egois dan hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mau mendengarkan nasihat atau saran dan masukan dari orang lain. Dalam hal ini, Islam sangat tidak menyukai pemimpin yang memiliki sifat otoriter seperti ini, di mana seorang pemimpin harus dapat menyeimbangkan kepentingan antara hablum minan nas dan hablum minallah secara seimbang dalam kehidupannya. Yang kedelapan, memiliki integritas tinggi. Sebagai seorang pemimpin, integritas juga sangat penting untuk diterapkan, di mana Islam memandang seorang pemimpin sebagai orang yang disegani dan ditiru tingkah dan perbuatannya untuk bertujuan yang baik. Dari apa yang dilakukannya, maka ia harus mempertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Untuk itu, model kepemimpinan ini memiliki integritas tinggi. Seperti ini juga harus dilakukan demi tujuan yang lebih baik lagi. Kesembilan, menjalin kerjasama, yang dimana model kepemimpinan dalam perspektif Islam juga harus mengandung tindakan yang bisa dilakukan bersama-sama. Menjalin sebuah kerjasama dengan pihak atau orang lain memang bisa membantu sebagian besar pekerjaan atau masalah yang dihadapi. Untuk itu, seorang pemimpin diharapkan mampu memenuhi semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya
dengan baik dan selesai tepat waktu. Dan yang ke-10, memberantas kezaliman. Di dalam Islam, kezaliman merupakan sebuah sikap dan tindakan yang sangat dilarang, di mana sikap dan tindakan seperti ini dapat merugikan orang lain dan dapat meruntuhkan fondasi sebuah bangsa dan negara. Untuk itu, Islam menganjurkan jika seorang pemimpin saling menjauhkan dirinya dari sikap dan tindakan tercela seperti ini, mereka juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberantas adanya kezaliman pada kelompok atau organisasi yang dipimpinnya. Yang keempat ialah kemampuan manajerial. Dalam kemampuan manajerial yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin itu ialah yang pertama, rencana bisnis. Dalam konsep manajemen strategis syariah, seorang pemimpin dituntut memiliki keterampilan manajerial dalam mengelola organisasi yang dipimpinnya, antara lain membuat rencana bisnis atau business plan. Yang kedua, merencanakan struktur organisasi yang sesuai dengan tuntutan organisasi, serta merencanakan kebutuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan rencana bisnisnya. Yang ketiga, membuat rencana operasional atau operational plan berupa rencana kerja, program, dan kegiatan, kebutuhan fasilitas, dan peralatan operasional. Yang keempat, membuat rencana anggaran tahunan. Dan yang kelima, membuat evaluasi dan pengadilan melalui monitoring dan laporan secara berskala mengenai perkembangan organisasi. Yang kelima, kemampuan teknis. Kemampuan teknis yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu senantiasa belajar dari pekerjaan sehari-hari, melakukan kegiatan observasi manajemen secara terencana, membaca berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan. Yang keempat, memanfaatkan hasil-hasil penelitian orang lain. Dan kelima, berpikir untuk masa yang akan datang, merumuskan ide-ide yang dapat diuji coba. Yang keenam, kemampuan interpersonal. Seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan interpersonal atau interpersonal skill, yang dimana kemampuan untuk membina hubungan baik, berkomunikasi secara efektif, dan berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja, bawahan, dan para pemangku kepentingan atau yang disebut dengan stakeholder. Dalam Islam, Rasulullah SAW memberikan contoh kemampuan interpersonal ini dengan keteladanan dan akhlak yang mulia. Seorang pemimpin harus berperilaku lurus, konsisten, jujur, bertanggung jawab, ikhlas, dan rela berkorban demi tugas yang diembannya. Yang ketujuh, kemampuan strategis. Jadi, kemampuan strategis atau yang disebut strategic skill, modal utama seorang pemimpin yang sukses. Kemampuan strategis adalah kemampuan seseorang pemimpin dalam memahami dan menjalankan strategis perusahaan beserta kendala yang dihadapi di dalam perusahaan atau lingkungan internal, memahami kondisi sosial, ekonomi, politik, lingkungan eksternal, dan lingkungan persaingan industri, serta peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Juga kemampuan menjalankan manajemen strategi agar tetap dalam koridor Islam. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.